Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Semoga saya tidak mengganggu aktivitas Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mira Julianti dari kelas 10 IPA 2, bersekolah di SMA N1 Siahulu. Kepala Sekolah Bapak Haji Martius, Guru Pembimbing Geografi Bu Teti Epi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas dan sukar untuk didefinisikan secara tepat. Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan dari sudut pandangnya masing-masing sehingga muncul beberapa istilah tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengembalian kembali, transformasi, dan visualisasi dari kata spesial bumi untuk kebutuhan tertentu. Menurut Aronoff 1989, secara umum, sistem informasi geografis merupakan sekumpulan prosedur secara manual maupun berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data bereferensi geografik. Jika definisi tersebut diperhatikan, maka SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem berikut. 1. Data input. Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh SIG. 2. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 3. Data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik dan spesial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Data manipulation dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. SIG merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Sistem SIG terdiri dari beberapa komponen berikut. 1. Perangkat keras. SIG dijalankan pada perangkat keras, dalam hal ini sistem komputer untuk melakukan penyimpanan dan pemborosan data. 2. Perangkat lunak. Bila dipandang di sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular di mana basis data menganggap peranan kunci. 3. Data dan informasi geografis. SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimpornya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mengagregasi data spesialnya dari data peta dan memasukkan data atributnya dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. 4. Manajemen. Suatu proyeksi SIG akan berhasil jika dinama dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Dalam tahapan kerja SIG ada beberapa hal, yaitu masukan atau disebut dengan input, proses dan keluaran atau hasil disebut output. Secara simpel, tahapan kerja SIG adalah sebagai berikut. 1. Masukkan data. Data input. Sistem memasukkan data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Sistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data asli ke format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Masukan data yang tepat merupakan persyarat dalam analisis dan pemodelan SIG.
Masukan data di dalam SIG adalah semua data spesial informasi geosfera yang dapat berwujud tabel, grafik, data digital, foto udara, peta, dan lain-lain. Informasi litosfera yang merupakan masukan dalam SIG tersebut meliputi informasi litosfera, fotosfera, hidrosfera, biosfera, autosfera, dan atmosfera. Masukan data tersebut perlu untuk dikontrol kualitasnya karena masukan tersebut sangat menentukan kualitas hasil yang diperoleh. Di dalam SIG, cara pemasukan data dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama penyiaman, 2 digitasi, 4 tabulasi. Masing-masing cara tersebut memberikan data yang dengan struktur dan karakteristik yang berbeda. 1. Penyiaman, yaitu proses pengubahan data gratis kontinu menjadi data gratis diskrit yang terdiri atas sel-sel penyusunan gambar atau piksel. Penyiaman dapat dari sensor atau penyiaman data grafis, analog atau peta. Ciri hasil penyiaman berupa struktur data raster. Informasi bersifat implisit. Setiap warna atau rona yang berbeda diwakili oleh nilai piksel yang berbeda. Digitasi, yaitu proses pengubahan data gratis analog menjadi data gratis digital. Dari proses digital ini dihasilkan struktur data vektor. Data disimpan dalam bentuk titik atau disebut dengan poin, garis atau segmen atau disebut dengan line, dan bidang disebut dengan area atau poligon. 3. Tabulasi, yaitu pemasukan data atribut semua informasi non-gratis yang dirujukan pada posisi geografis melalui pembuatan tabel. 2. Pengolahan data. Sistem pengolahan data ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan menarik kembali dari arsipan data dasar. Pengorganisasian data dapat bentuk arsipan dapat dimanfaatkan dalam sistem pengolahan data. Fungsi dari sistem pengolahan data adalah untuk mengorganisasikan data ke ruangan pengambilan dan analisis data. Masukkan data dalam SIG selanjutnya disimpan di dalam basis data atau disebut dengan database pada memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klasifikasi, penghantarkan, manipulasi dengan data lain atau diproses dengan formula tertentu sehingga diperoleh keluaran baru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.